Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Pish. Baiklah teman-teman semua, nah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan simple present tense dalam bentuk nominal. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan juga tentang penggunaan simple present tense ini, namun penggunaannya untuk verbal. Nah, kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang penggunaan nominal dari simple present tense. Nah, bagaimana caranya kita membuat kalimat nominal di dalam bahasa Inggris dan apa yang disebut dengan kalimat nominal itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, yuk simak videonya ya. Nah, oke. Untuk bentuk nominal dari simple present tense ini adalah kalimat yang dibuat tanpa menggunakan yang namanya verb atau disebut juga kata kerja. Nah, paham ya teman-teman? Jadi, kata yang dihubungkan selain dari kata kerja itu yang disebut dengan pola nominal dari simple present tense ini. Nah, contohnya di sini saya sudah memberikan 3 buah kata yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat nominal. Nah, contohnya kata adjektif, adverb, dan kata benda, noun. Nah, adverb ini untuk keterangan, kata keterangan. Nah, adjektif adalah kata sifat. Nah, sementara yang verbnya sendiri tidak ada. Kenapa? Karena ini bentuk nominal. Namun, kalau kita mau membuat kalimat verbal, contohnya itu seperti ini. Misalnya, dia perempuan sedang menulis atau dia perempuan menulis sebuah novel. Nah, jadi kata-kata menulis yang terdapat di dalam kalimat yang saya ucapkan tadi adalah bentuk kata kerja. Nah, kalau dia berbentuk kata kerja, maka jenis tensesnya juga bisa kita sebut dengan simple present bentuk verbal. Paham ya teman-teman? Nah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan simple present ini cuman dalam bentuk nominal. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya kata kerja. Nah, bagaimana caranya membuat kalimat tanpa menggunakan kata kerja? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ada 3 bentuk pola yang akan saya jelaskan di sini kepada teman-teman semua, pola bentuk positif, pola negatif, dan pola interrogatif. Nah, untuk pola positifnya sendiri, kita bisa menambahkan yang namanya subjek, ditambah to be, lalu ditambah adjektif, adverb, atau noun itu sendiri. Paham ya teman-teman untuk pembuatan pola positifnya. Nah, subjek ini bisa kita contohkan seperti penggunaan she, he, it, I, you, we, they. Nah, kalau to be ini adalah to be yang digunakan sebagai pengganti dari kata kerja itu sendiri. Karena kita menggunakan yang namanya simple present tense, maka to be-nya adalah is, am, are. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu kan tentang penggunaan is, am, are ini. Is ini digunakan untuk subjek yang kayak gimana? Contohnya seperti she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia atau itu untuk benda. Nah, kalau am ini to be yang kita gunakan untuk subjek I am, atau kita baca dengan I am. Nah, kalau are ini kita bisa menggunakan subjek seperti you, we, they. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut kita kepada bentuk yang negatifnya. Pada bentuk negatifnya itu sendiri, kita bisa menggunakan subjek di awalnya, lalu ditambahkan dengan to be dan ditambahkan dengan not, lalu ditambahkan adjektif, adverb, dan noun itu sendiri. Nah, paham ya teman-teman? Kita cuma menambahkan yang namanya not aja setelah to be. Nah, untuk yang bagian interrogatifnya atau yang disebut juga dengan kalimat tanyanya, kita meletakkan yang namanya to be terlebih dahulu, kemudian subjek, dan kemudian adjektif, adverb, dan noun. Adjektif ini kata sifat, adverb keterangan, kata keterangan, dan noun kata benda. Nah, paham ya sampai di sini ya teman-teman? Untuk bentuk simple present tense dalam bentuk nominal. Nah, langsung saja kita masuk kepada contohnya. Misalnya untuk penggunaan yang positifnya, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, di sini saya menggunakan the word ini sebagai subjeknya. Ini adalah subjek. Nah, kemudian saya menambahkan to be-nya di sini. To be, terus ini adalah adjektif.
Nah, ini adalah kata sifat. Nah, jadi bentuk itu termasuk dalam kata sifat. The world is round. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Nah, ini adalah penggunaan dari simple present tense dalam bentuk nominal. Paham ya teman-teman semua? Nah, dalam bentuk negatifnya kita juga bisa melihat di sini the world isn't round. Berarti bumi tidak bulat. Nah, isn't ini singkatan dari is not. Is not, penggunaan to be is ditambah dengan not, nah disingkat dengan isn't. Paham ya teman-teman untuk penggunaan to be nya ini. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, is the world round, apakah bumi bulat? Nah, jadi di sini kita bisa melihat penggunaan dari to be yang terletak di awal dan subjeknya di tengah, kemudian adjektifnya di akhir. Nah, untuk jawabannya sendiri teman-teman bisa menggunakan yang namanya yes, it is, atau no, it isn't. Nah, terserah teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan sampai di sini tentang penggunaan yang nominalnya ini? Nah, saya akan memberikan contoh juga untuk penggunaan yang verbalnya dari simple present tense ini. Mana tahu teman-teman udah mulai lupa atau masih bingung untuk penggunaan nominal dan verbal itu apa perbedaannya. Nah, di sini saja saya bagikan perbedaannya. Nah, untuk penggunaan yang bentuk verbalnya, kita bisa mencontohkan seperti ini, misalnya she studies English every day. Nah, untuk penggunaan pola verbal dalam bentuk simple present itu seperti ini yang bentuk positifnya teman-teman. Ini bentuk positifnya. Ini subjek ditambah dengan kata kerja atau yang disebut juga dengan verb 1, terus ditambah dengan penggunaan s atau is ini, kemudian objek lalu adverbnya di sini. Nah, ini subjeknya. Nah, sementara kalau yang untuk penggunaan bentuk nominal ini, kita cuma menambahkan yang namanya subjek, lalu ditambahkan to be, kemudian adverb. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk pola negatifnya dari kalimat verbal ini, kita juga bisa membuat seperti ini, penggunaan does atau do. She does not study English every day. She doesn't study English every day. Nah, itu. Nah, jika teman-teman mau lebih paham tentang penggunaan verbal ini, silakan teman-teman cek saja di video saya yang sudah saya sharekan kepada teman-teman semua. Nah, yuk kita lanjut ke bentuk nominal lagi. Nah, contohnya bentuk positifnya seperti kita menggunakan subjeknya she dan to be-nya adalah is. Ini to be-nya, subjeknya, terus in restaurant berarti adverb keterangan tempat. Nah, berarti ini subjek ditambah to be ditambah keterangan tempat. Ini subjek ditambah to be ditambah adjective atau yang disebut juga dengan kata sifat. Nah, bentuk positifnya berarti she is in restaurant. Dia di restoran. Nah, untuk bentuk kalimat negatifnya, she isn't in restaurant. Dia tidak di restoran. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, is she in restaurant? Apakah dia di restoran? Nah, ini adalah bentuk dari pola nominal pada simple present tense. Nah, lanjut kita pada penggunaan berikutnya. They are happy. Nah, they are happy ini adalah penggunaan subjek menggunakan yang namanya they. Are ini adalah to be-nya dan happy ini juga adjective sama. They are happy. They aren't happy. Aren't ini adalah singkatan dari are not. Are ditambah not disingkat dengan aren't. Paham ya teman-teman? Lalu pola interrogatifnya, are they happy? Apakah mereka happy? Kalau misalnya jawabannya yes, yes they are, atau no they are not, atau they aren't. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, ini juga beberapa contoh yang lainnya. Misalnya teman-teman bisa melihat di sini penggunaan yang ada penambahan noun di sininya. That is a chair. Itu adalah kursi. Nah, that ini dijadikan sebagai yang namanya subjek dan is ini adalah to be. A chair ini adalah noun, kata benda. Nah, that is a chair. Nah, ini maksudnya teman-teman. Nah, coba saja teman-teman latih kemampuan teman sendiri dalam membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya. Berarti kalau untuk kalimat negatifnya apa? That isn't a chair. Atau kalimat interrogatifnya gimana? Nah, silakan teman-teman pikirkan.
Nah, untuk yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan contoh seperti she is a teacher. Kalau misalnya dia adalah seorang guru, nah kalau misalnya dia tidak seorang guru berarti she is not a teacher atau she isn't a teacher. Kalau apakah dia seorang guru? Is she a teacher? Nah, paham ya teman-teman? Nah, ini saya cantumkan juga kalimat tanya. Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Nah, gimana teman-teman udah paham kan tentang penggunaan nominal pada simple present tense? Nah, jadi gampang sekali teman-teman. Kita cuman menggunakan yang namanya subject, to be, lalu adjective, adverb, atau noun. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk subjek ini sendiri luas ya teman-teman. Bisa benda juga bisa kita jadikan sebagai subjek. Nah, atau nama-nama kata ganti orang juga bisa kita gunakan sebagai subjek. Atau nama orang juga bisa. Atau seperti itu, ini juga bisa kita jadikan sebagai subjek. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, mungkin cukup sekian dulu video ini dari saya. Nah, jangan lupa di subscribe, share, dan like ya teman-teman. Thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.